pohon ini pernah masuk pameran tidak, Bang Imam? Belum pernah ini. Belum pernah ya? Kecuali yang tadi sebelumnya yang gaya natural tadi itu belum pernah pameran lokal di KLU yang kemarin kita laksanakan itu dia dapat the best 10. Best 10 ya? The best 10. Nah ini yang belum pernah keluar nih. PPBI Jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI Lombok Utara luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sultan, kembali lagi bersama saya di channel Padegirang Bonsai ya. Di cuaca yang lumayan cerah ini Sultan, yang sangat cerah ya bisa dibilang Sultan. Kebetulan kali ini saya sedang duduk bersama salah satu senior kita juga ya, pembonsai di KLU, yaitu Bang Imam. Nanti kita akan bertanya-tanya Sultan tentang trik-trik dan tipsnya untuk membuat bonsai, menyuburkan, dan merawatnya bagaimana. Kita langsung saja sapa beliau Semeton ya. Kita pindah dulu mic-nya Semeton. Siap. Oh no. Jadi nanti ditambah mic-nya lagi satu ya. Yeah. Baik, mungkin bisa dibagi sedikit ceritanya Bang Imam, kapan mulai berbonsai dan apa alasannya berbonsai, Bang? Ya ini bisa dibagi. terima kasih kawan-kawan semuanya yang sudah hadir di sini, mengunjungi saya di sini dalam apa nama Padegirang Bonsai. Terima kasih, timnya ini luar biasa sudah datang ke rumah. Ini panjang sih ceritanya, tapi tidak mungkin saya menceritakan sepanjang itu kan. Jadi awalnya itu saya menyukai bonsai itu sebenarnya ketika dulu saya diajak oleh orang tua saya ada pameran pembangunan di Lombok Barat yang dulu itu dilaksanakan di Bejinggah Lombok Barat namanya, yang sekarang epicentrum ya di situ ya. Oh iya. Ada pameran pembangunan, lalu ada satu stand yang ada bonsai-bonsai di situ. Ternyata itu adalah bonsai-bonsai Paku Mangrauh namanya, banyak beringin. Jadi waktu itu saya ingat saya SD. Kok menarik sekali, ini pohonnya kok bisa kayak begini, gitu, pohon tua dan sebagainya. Nah, ya itu ketertarikan saya sama pohon. Sehingga ketertarikan itu terus menerus membuat saya penasaran, ini apa sih sebenarnya dan sebagainya. Sehingga terus tahun bertambah dan sebagainya, saya pada tahun 99 itu mulai sudah tahu tentang orang-orang yang bermain bonsai di Lombok Utara. Nah, salah satunya Haji Mawardi, yang pada saat itu saya masih baru-baru semester 2, nah salah itu, mulai mengintip-ngintip pohon Pak Haji Mawardi ini gitu kan. Wah, ini yang memakan bonsai dan sebagainya. Dan bergaul kemudian dengan kawan-kawan berbonsai. Jadi saya mulai main bonsai itu tahun 99. Dan tahun 99 terus kemudian betul-betul menekuni bonsai dengan banyak berkunjung, bertanya, dan mengikuti beberapa kegiatan pameran, baik itu di dalam daerah maupun di luar daerah. Walaupun saya sendiri belum memiliki banyak bonsai, tetapi kesukaan saya terhadap bonsai itu membawa saya untuk ingin tahu tentang seperti apa sih bonsai ini pada pameran nasional dan sebagainya. Jadi seperti itu dia, awal mulainya saya menyukai bonsai itu. Dari tahun 9. Ya, memulainya tahun 99. Menyukainya itu sejak SD itu sudah mulai menyukai bonsai. Ya. Lama sekali ya Sultan. Okay. Baik, Bang Imam. Jadi kita tahu nih saya nonton, mungkin nanti kameramen bisa di-shot ya. Ini kita dikelilingi sama bonsai-bonsainya beliau, yang dimana saya lihat di sini kebanyakan asam sarap ya, Bang Imam ya. Ya, betul. Kenapa memilih bonsai asam sarap? Baik. Jadi asam sarap ini kan sebenarnya tidak begitu eksis di kalangan pembonsai pada awal-awalnya gitu kan. Orang lebih memilih beringin, di mana memang pada awal-awal berbonsai itu beringin itu menjadi salah satu pohon yang dikatakan bisa dibonsai. Belum kita melihat yang lain. Kemudian muncul asem, muncul kemuning, musim mulai juga serut dan sebagainya. Asam sarap belum begitu dilirik. Akan tetapi
Awalnya sebenarnya saya gagal memelihara asam Jawa sebenarnya. Sempat gagal ya, Bang? Sempat gagal. Saya banyak dulu menanam asam Jawa, tapi saya gagal. Pada saat saya memindahkan ke pot, selalu gagal dan mati. Nah, itu memang karena kekurangan saya tidak begitu paham tentang bagaimana penanganan pada pohon Jawa itu sendiri kan. Karena memang setiap pohon ini berbeda-beda penanganan. Nah, pada akhirnya saya melirik pohon asam sarap ini gitu. Awalnya saya sendiri tertarik itu ketika saya melihat pameran di Jogja. Ada salah satu pohon asam sarap yang saya rasa cukup berkarakter. Nah, ini bisa menjadi menjadi Acuan. iya, menjadi acuan. Salah satu pohon yang bisa dibonsai dan karakter yang kuat itu adalah asam sarap itu. Nanti kita bisa review ya bagaimana pohon asam sarap ini memiliki karakter batang yang tidak kalah dengan sentigi, hampir sama barangkali. Lalu kemudian daunnya bisa mengecil dan kepadatan ranting itu cukup cukup bisa sampai level 5 gitu. Bahkan apa ya, karakternya itu sampai ke ranting gitu. Itu yang saya temukan. Nanti yang jelas nanti kita review sendiri seperti apa asam sarap yang saya miliki begitu. Baik, nonton nanti kita review ya. Ya, kameramen nanti di zoom karya beliau di bonsai asam sarap. Baik, ngomong-ngomong masalah penanganan, Ya. Imam. Untuk bonsai asam sarap itu sendiri, cara baiknya bagaimana untuk menanam bonsai itu? Asam sarap sendiri sebenarnya tanaman yang cukup haus akan media ya. Jadi dia itu butuh penyiraman yang cukup intens. Sehingga saya sendiri melakukan penyiraman itu sampai 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ya, jadi pagi, siang, dan sore itu saya menyiram asam sarap ini. Dan yang kedua saya mengganti media itu per 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya? Iya, karena memang perakarannya itu cukup apa ya, cepat padat gitu, cepat padat sehingga selalu banyak pengurangan. Selalu saya ganti media Berarti terus. lumayan rakus ya? Lumayan rakus sama seperti sancang barangkali ya. Iya, ya. Seperti itu. Jadi, tapi dia gampang hidup sebenarnya. Gampang hidup, asam sarap itu gampang hidup. Bisa di stek, bisa dicangkok dan sebagainya. Saya rasa tidak begitu rewel lah untuk jadi bahan bonsai gitu. Ya, tidak terlalu susah lah untuk pemula Iya. kayak saya nih ya. Iya, boleh jadi pilihan. Iya, siap. Baik, Mas Imam, itu kan tadi tentang sedikit penanganan bonsai asam sarap ya. Untuk medianya sendiri, Bang Imam, kira-kira ada khususan nggak di bonsai asam sarap ini? Sejauh ini menurut pengalaman saya, jadi sebenarnya tadi seperti saya katakan tadi, media dari asam sarap ini sebenarnya tidak terlalu rumit juga ya. Saya hanya mencoba untuk bermain di pasir malang. Tentu saya tambahkan humus. Saya belum mencoba tidak menggunakan humus, tapi saya mencoba tambahkan humus seperempatnya lah, tidak terlalu banyak. Tetapi juga saya tunjang dengan eh, dekastar. Iya, Untuk tambahan iya, untuk tambahannya, nutrisinya ya? nutrisinya. Tetapi yang paling utama itu adalah penyiraman. Penyiraman. Penyiraman itu. Jadi untuk medianya saya rasa tidak terlalu rumit lah saya pikir. Baik, Mas Imam, ngomong-ngomong masalah bonsai asam sarap ini ya, untuk nilai ekonomisnya mungkin bisa sedikit berbagi ke teman-teman sekalian ya. Oke. Apakah bisa bersaing gitu? Yang saya dengar di keliling kita dan banyak saya tonton di media sosial tuh bahwa bonsai-bonsai tertentu dengan harganya yang wow. Apakah bonsai asam sarap nih bisa begitu juga? Sebenarnya menurut saya sangat potensi asam sarap itu bisa, kalau kita mengatakan Santigi sebagai salah satu bonsai yang memiliki ekonomi tinggi, saya rasa asam sarap bisa bersaing. Karena kita bisa melihat bahwa asam sarap itu kan memiliki karakter batang yang hampir sama dengan karakter kulit-kulitnya hampir sama dengan Santigi. Yang kedua tadi itu bahwa daunnya bisa merapat dan mengecil dan sebagainya itu ya. Saya rasa potensi ekonominya cukup tinggi gitu ya. Nah, lagi-lagi ini kan persoalan bagaimana orang tuh mendesain pohon itu sendiri kan. Kadang-kadang kita nggak bisa juga memungkiri bahwa bahan-bahan yang walaupun mungkin bahan bukan sentigi atau bukan asam sarap, tetapi kalau penanganannya memang bagus, kenapa tidak? Secara ekonomi itu bisa sangat potensial bersaing begitu. Baik, nonton. Kita mungkin langsung saja lihat salah satu koleksi beliau ya. Nanti kita tanya juga berapa kira-kira nominal harganya, nonton ya. Kita jalan-jalan
sebentar ke belakang. Oke, baik. Ayo kita lihat pohon dulu. Ini adalah salah satu bonsai sarap ya, karya tangan beliau sendiri yang beliau rawat dari tahun berapa Bang Imam? Ini 7 tahun yang lalu. 7 tahun ya? 7 tahun yang lalu. Jadi tahun berapa itu ya? Sekarang tahun 2022, sekitar tahun 2014 mungkin ya, 14 15. Ini di pot, dirawat di pot, dibentuk di pot atau di ground dulu Bang Imam? Eh pohon ini saya ceritakan sedikit ya sejarahnya ya. Jadi pohon ini saya dapatkan dari kawan pemburu namanya Pak Suker dulu saat itu. Tentu batangnya tidak sebesar ini. Ini adalah bahan yang tidak juga memiliki tangan-tangan yang sebesar ini sebelumnya, hanya beberapa saja. Tetapi saya ground dulu. Oh, di ground Di dulu. ground dulu karena saya punya konsep terhadap pohon ini adalah gaya natural. Natural ya. Ya gaya natural karena dia memiliki dua kekuatan batang yang naik, kekuatan batang dua batang pohon yang naik satu dua ini. Jadi karena dia naik seperti ini, saya berpikir oh ini buat natural saja begitu. Jadi saya ground dulu dia untuk mendapatkan porsi-porsi cabang-cabang yang proporsional yang sesuai yang saya harapkan ini gitu. Baik Bang Imam. Eh, kita lihat sendiri, sebetulnya bisa kita lihat sendiri ini dari karakter batangnya seperti yang Bang Imam menjelaskan tadi ya. Dengan gaya natural Bang Imam Iya. ya. Prosesnya selama 7 tahun tadi semeton, kita dengar sendiri penjelasan dari Bang Imam. Untuk medianya sendiri di atas pot ini apa saja Bang Imam? Eh, Tadi sudah saya jelaskan. Jadi di atas pot tentu saya mencoba untuk menggunakan media yang poros karena memang kalau terjadi penyumbatan pada di bawah pot ini, lumpur dan sebagainya, itu bisa membuat akar-akarnya jadi busuk gitu. Jadi saya menggunakan poros dengan menggunakan pasir malang, dan seperempat dari pasir malang itu adalah humus. Tentu tadi saya katakan juga ada penambahan dekasar untuk menambah vitamin untuk bagaimana dia lebih sehat begitu. Barusan kita sempat bahas sedikit tentang nilai ekonomis ya sebetulnya ya. Untuk pohon ini sendiri Bang Imam, kira-kira nih kalau dinominalkan sampai berapa harganya? Iya. Memang kalau bicara tentang harga ya, bonsai ini kan semacam karya Dengan seni. gaya yang begini Iya, maksudnya. karya seni yang tidak pernah selesai, di mana orang tahu prosesnya seperti apa. Dia berbeda dengan lukisan lah tentunya kan ya kawan-kawan, tidak berbeda dengan lukisan yang sekali oles atau sekali gurat dan langsung jadi gitu. Tetapi ini butuh proses yang lama. Kalau bicara tentang harga itu sendiri memang agak relatif, akan tetapi kadang kita berbicara tentang nilai rasa sebenarnya. Saya sendiri untuk pohon ini, saya sebenarnya tidak bisa menentukan harga ya, akan tetapi kalau ke saya kadang-kadang produk sesuai kebutuhan itu. Sesuai kebutuhan. Ini saya mau lepas dengan harga 35. 35 juta sebetulnya 35 juta. dengan gaya yang Iya. begini yang menurut saya pribadi sih sebetulnya luar biasa sekali ini teman-teman. Bisa diputar ya? Bisa diputar, bisa diputar. Bisa dilihat sendiri sebetulnya ini tampak belakang sampingnya. Oh. Untuk tinggi pohon ini sendiri Bang Imam? Ini 1,10 m. 1,10 m. Ya 1,10 m. Dengan lingkar batang. Lingkar batangnya, nah di sini memang dia agak sedikit orang bilang wah ini kok bisa seperti ini. Tetapi saya memiliki kekuatan pada perakaran. Lingkar batangnya tidak terlalu besar sebenarnya dengan porsi dan bukaan seperti ini. Akan tetapi saya mengangkat pohon ini supaya saya memunculkan perakarannya supaya kokohnya bisa muncul gitu. Betul. Jadi lingkar batangnya tidak terlalu besar dengan proporsi seperti ini. Tetapi untuk gaya-gaya natural seperti ini, yang penting itu adalah bagaimana kekuatan akar. Karena pohon-pohon pada alam-alam yang lepas dan sebagainya itu dia memiliki keleluasaan, akarnya itu memiliki keleluasaan untuk berkembang. Baik, ini semeton salah satu bonsai asam sarap juga ya semeton. Tapi dengan gaya apa nih Bang Mam? Ini gaya slanting ini. Slanting ya? Gaya slanting ya, gaya Luar slanting. biasa sekali. Di mana ada dua batang, yang satunya sudah seperti jatuh miring gitu ke jurang gitu. Untuk pengerjaan pohon ini sendiri Bang Imam berapa persen?
Eh, Kalau kita melihat dari yang kita hadapan sekarang ini masih dalam proses untuk merapatkan perantingannya saja ya. Batang-batang yang saya butuhkan seperti cabang-cabang ini saya rasa sudah proporsi dengan kondisi batang seperti pohon seperti ini. Ini dapat dikatakan sekitar 80%. 80%. Oh, Ya. Semeton ini dengan posisi mahkotanya di sini ya. Semeton bisa dilihat. Ini dijual juga Bang Imam. Jual juga. Kalau yang dengan gaya seperti ini kira-kira berapa harganya Bang Imam? Saya sendiri sebenarnya agak sayang dengan pohon ini. Kadang-kadang sayang itu kadang-kadang kita mencoba dengan apa ya harganya itu ya. Ini saya masih lepas dengan harga 35 juga. 35 Hampir juta, sama dengan yang Semeton. tadi. 35 juta Semeton ya. Luar biasa sekali. Baik, jika ada yang minat Semeton bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, Ya. Bang Imam. Ini dengan wow, mungkin kameramen di shot ya. Ini keringannya ini dapat. Ya. Dapat sekali pohon ini. Ini tinggal ganti pot saja. Ini potnya yang belum sesuai. Cukup di agak kecilan sedikit potnya dan mungkin yang paling pas tuh potnya itu ada pot acak atau dibuatkan khusus potnya. Kita lihat sendiri sebetulnya di beberapa cabang ini masih dilakukan pengawatan untuk mempertahankan posisinya Semeton. Kira-kira pohon ini pernah masuk pameran tidak Bang Imam? Belum pernah ini. Belum pernah ya. Kecuali yang tadi sebelumnya yang gaya natural tadi itu belum pernah pameran lokal di KLU yang kemarin kita laksanakan itu dia dapat the best 10. Best 10 ya. The best 10. Nah ini ya belum pernah keluar nih. Belum pernah keluar karena memang masih dalam proses. Baik Semeton, tadi kita sudah dengarkan penjelasannya dari Bang Imam tentang bonsai asam sarap, sekaligus kita lihat koleksi-koleksi beliau, bonsai asam sarap beliau ya, yang tadinya dijual Bang Imam ya. Yes, ya. Bisa Jual, dihubungi nomor kontak yang tadi Semeton ya. Baik Bang Imam, tadi ada saya lihat di sana Bang Imam, salah satu pohon apa itu Bang Imam? Menarik sekali menurut saya. Itu Korea tuh. Korea. Bisa kita mendekat langsung Semeton ya? Ayo. Oke. Wow. Beringin Korea Bang Imam ya? Korea ya. Dengan gaya apa ini Bang Imam? Ini gaya kalau saya mengatakan pose atau gaya air terjun lah ya, gaya air terjun. Air terjun ya. Kenapa saya mengatakan gaya air terjun? Banyak orang bilang ini gaya gantung. Kalau saya tidak sepakat dengan itu. Tapi ini hanya persoalan penamaan saja ya, tetapi jadi karena tidak kanopinya itu atau poin itu tidak digantung. Kecuali misalnya kepalanya itu di bawah dengan juntayan seperti ini, mungkin saya menyebutnya gaya gantung. Tapi ini gaya air terjun. Jadi lemparan-lemparan cabangnya itu seperti air terjun gitu. Nah, untuk inspirasi membentuk bonsai ini sendiri mungkin ada gambaran dari alam atau apa Bang Imam? Ya tentu saja kita menjadikan alam itu sebagai pedoman ya di dalam membuat bonsai ya. Dalam kesenian itu disebut dengan mimesis, peniruan terhadap alam semesta gitu. Jadi orang tuh terinspirasi juga tentunya dari alam semesta itu sendiri, dari alam gitu. Karena pohon-pohon seperti ini kan bisa kita jumpai di tebing ya, di pebukitan yang kemudian dia ada di pinggir sehingga dia mengalami juntaian seperti ini gitu. Betul, berarti nuansa alam yang dituangkan di atas pot ya, Bang Imam. Betul. Luar biasa sekali Semeton. Baik Bang Imam, kira-kira kalau saya mau bikin pohon dengan gaya begini ini perlu waktu berapa lama? Nah, untuk memproses pohon seperti ini ada kendala sedikit jika kita memposisikan pola tanam awalnya itu dengan membuat seperti ini. Karena biasanya bagian bawah itu agak susah tumbuh. Jadi caranya itu proses penanaman itu kalau saya miringkan begitu sehingga ini dengan yang bicara itu tidak terlalu jauh. Saya miringkan begini dia. Nanti kalau sudah jadi baru saya buat begini. Pada saat training saya buat begini. Berarti diatur ulang Ya, posisinya kalau Bang pada Imam. saat saya men-training ini pohon saya begini kan. Baik, diperhatikan Semeton ya, Nah, saya karena ini begini, ilmu. Ini saya tanam pola tanam saya awalnya. Nanti kalau pada saat training saya lepas begini. Karena saya mengalami persoalan bagian bawah itu agak susah tumbuh. Agak susah, dia lebih cepat pertumbuhan di atas daripada di bawah gitu. Nah, nanti kalau pada saat training saya posisikan seperti ini, saya garap. Saat saya ground kembali saya tanam miring lagi. Itu teknik saya. Mungkin
bisa di luar biasa, luar biasa sekali sebentar ya. Ngomong-ngomong masalah perawatan Bang Imam, apakah sama dengan bonsai asam sarap? Agak berbeda ya, karena kita tahu sendiri karakter dari pohon beringin ini kan tidak terlalu rewel lah menurut saya ya. Artinya ya tentu juga kita berupaya memperlakukan dia dengan media yang baik, nutrisi yang bagus juga, sama penyiraman yang kalau bisa itu ya 3 kali dalam sehari. 3 kali Tapi tidak serewel kita menggarap pohon-pohon yang lain. Berarti lumayan mudah ya. Ya, Untuk medianya sendiri Bang Imam? saya hanya pakai pasir malang, terus sama humus ya terlalu banyak, dan dekastar aja. Tapi ngomong-ngomong, saya tertarik dengan pohon ini Bang Imam. Kira-kira nilai ekonomisnya sampai berapa ini? Nah ini belum saya lepas, masih disayang ini. Masih disayang sebentar. Sayang Sayang sekali ya. Jadi tidak bisa kita angkut ya. Iya sudah tidak. Luar biasa pohon ini sebentar. Kameramen mungkin bisa di zoom. Iya, bisa diputar-putar. Itu tadi ya penjelasan Bang Imam tentang bonsai asam sarap dan beringin Korea ya, yang luar biasa sekali sebentar. Baik sebentar, mungkin cukup untuk kali ini ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan kalau ada usul saran sertakan di kolom komentar. Salam pada girang, semangat bonsai, mantap. Mantap.